Kalau sudah berdoa, kita lanjut ke sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan beberapa aturan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, sudah tentu tidak boleh ribut. Yang kedua, kalau ingin menjawab atau memberikan pertanyaan atau ada sesuatu yang belum dimengerti, silakan angkat tangan. Setuju? Setuju, Ibu. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerucut. Tentang apa? Kerucut. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang kerucut, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, ini adalah contoh kerucut yang dibuat oleh sendiri. Anak-anak, pernahkah kalian melihat sesuatu benda yang berupa kerucut, yang bentuknya seperti ini? Pernah, Ibu. Saya pernah, Ibu. Oke, Nurulin apa? Saya pernah lihat kerucut itu, Ibu, di ulang tahun. Iya, di bulan Terus tahun. di es krim. Iya, di es krim yang ada kerucut-kerucut di bawahnya yang alas es krim. Ya, kalau di mana? Nah, anak-anak, kerucut itu bukan hanya sekedar kerucut, tetapi dia itu ada manfaatnya bagi kita dan juga ada benda yang berbentuknya kerucut dan bermanfaat bagi kita. Selanjutnya, apa itu kerucut? Mari kita lihat bersama-sama. Anak-anak, kerucut itu adalah limas dengan sisi alatnya berbentuk lingkaran. Jadi, kerucut itu dia itu limas yang alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, ini contohnya. Ini adalah gambar kerucut. Nah, ini gambar apa? Kerucut. Nah, kerucut ini tadi adalah limas yang luas alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, ini yang dinamakan luas alas yang berbentuk Lingkaran. Nah, anak-anak, kita lihat bersama. Jadi anak-anak, ini adalah gambar kerucut. Sudah mirip atau belum dengan ini? Mirip, Ibu. Nah, ini adalah gambar kerucut. Nah, anak-anak, kerucut itu memiliki bagian-bagian. Mari kita lihat bersama bagian-bagian kerucut. Jadi anak-anak, yang pertama itu bagian kerucut itu ada titik puncak pada kerucut. Itu berada di, Ibu ada di antara kerucut dan contoh kerucut. Nah, ini di bagian sini yang merupakan titik puncak kerucut. Lalu yang kedua itu ada sisi tegak atau selimut pada kerucut. Nah, di sini itu merupakan sisi tegak atau selimut pada kerucut. Lalu ada alas kerucut, dia berbentuk lingkaran. Nah, ini anak-anak, alas kerucut. Jadi dia berbentuk Lingkaran. Lalu ada rusuk kerucut, itu adalah garis lengkung pada kerucut. Nah, ini. Lalu ada diameter pada kerucut. Nah, anak-anak, yang dinamakan diameter pada kerucut itu garis yang diambil dari sudut paling sini ke sudut paling atau berlawanan. Nah, itu yang dinamakan dengan diameter pada kerucut. Lalu ada jari-jari kerucut. Nah, kalau diameter tadi garis yang panjang dari sudut ke sudut. Nah, jari-jari pada kerucut itu dia setengah dari garis diameter. Jadi dari titik sudut ini ke titik tengah pada kerucut. Bisa mengerti? Bisa. Nah, lalu ada tinggi. Jadi tinggi pada kerucut itu ada, dia tuh garisnya itu diambil dari titik tengah dari puncak kerucut ke titik tengah di bagian alas kerucut. Oke, baik, itu saja bagian-bagian kerucut yang bisa dijelaskan. Kalian sudah bisa mengerti? Ngerti, Ibu. Anak-anak, dan itu tadi ya, kalau kita lihat langsung, secara langsung itu tadi bagian-bagian
selimut, kerucut. Sudah mengerti? Sudah. Sifat kerucut. Nah, dalam kerucut itu yang diutamakan ada 4 sifat-sifat kerucut. Nah, sekarang yang pertama adalah memiliki 2 sisi. Nah, 2 sisi ini yang pertama, satu sisi alas berbentuk lingkaran, terus satu sisi lengkung. Nah, ini dia. Sisi lengkung ini nah, ini sisi lengkungnya. Apa ini tadi? Sisi lengkung, Ibu. Oke. Terus yang kedua itu berbentuk lingkaran. Nah, ini lingkarannya. Supaya memperjelas, Ibu ada media sederhana di sini ya. Ini adalah sisi lengkung pada kerucut. Sedangkan ini sisi alas. Oke, sifat yang kedua memiliki satu rusuk lengkung. Nah, satu rusuk lengkung itu adik-adik yaitu pertemuan antara alas dan selimut kerucut. Berarti pertemuan antara alas dengan selimut kerucut. Oke, perhatikan di sini. Terus yang ketiga memiliki satu titik puncak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di bagian tadi, ini adalah titik puncak. Oke. Terus yang terakhir alas berbentuk lingkaran, di mana bagian bawah kerucut berbentuk lingkaran. Ini dia toh berbentuk lingkaran toh. Oke. Jadi adik-adik itu saja sifat-sifat yang terdapat dalam kerucut ini. Oke, anak-anak, berikutnya kita akan mengenal rumus-rumus untuk mencari volume dan luas permukaan dan juga untuk mencari jari-jari, selimut, dan garis pelukis dari kerucut. Yang pertama adalah untuk mencari volume pada kerucut. Nah, untuk mencari volume pada kerucut, kita lihat bersama ini adalah volumenya. V atau ini adalah volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali ini. Oke, berapa? V 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, kita perbarui lagi. Karena di pengertian tadi dijelaskan bahwa kerucut adalah limas yang berbentuk yang luas alasnya berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya itu kita lihat. Rumus dari luas alas ini kita lihat. Luas alas ini tadi berbentuk apa? Lingkaran. Itu lingkaran. Jadi kita gambarkan luas alas ini menjadi 1/3 dikali luas alas. Kita lihat rumus lingkaran yaitu pi r kuadrat kali tinggi. Nah, V-nya tadi volume, P-nya itu akar 2, yaitu 3,14 dan 22. Betul? Oke, yang berikut adalah R. R ini adalah jari-jari. Yang berikut adalah T. T ini adalah tinggi. Tinggi di sini tadi ya, ini tinggi, dan ini jari-jari. Oke. Untuk 3,14 dan 22 ini kita tidak menggunakan sembarangan, tetapi kita melihat bentuk dari soalnya. Jika soalnya nanti jari-jarinya itu kelipatan 7, yang artinya 7, 14, 21 dan dibagi 7 dan bisa dihabiskan dengan 7, maka kita menggunakan pi 22/7. Dan ketika di soalnya nanti jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, kita menggunakan pi 3,14. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Mari kita masuk ke contoh soal.
Oke adik-adik, soalnya sebuah kerucut memiliki panjang jari-jari 7 dan tingginya 24. Tentukan volume. Cara kerjanya itu yang pertama kita tuliskan rumus dulu. Rumus volume yaitu 1/3 dikali luas alas kali tinggi. Jadi 1/3 kali P kali R kuadrat kali tinggi. Jadi 1/3 kali P. P-nya itu adik-adik kita menggunakan 22/7 karena Ya Bu. dihabiskan karena R-nya itu 7 maka 22/7. ya karena R-nya itu 7 maka dihabiskan dengan kelipatan 7. Oke. Jadi kita menggunakan P 22/7 Ya, Bu. dikali dengan R. R-nya tadi kan 7. Iya, Bu. Jadi 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi 49 dikali tinggi. Tingginya tadi adik-adik berapa? 24. Oke, 24. Oke, Bu. Oke. Habis itu 20 kita kalikan 1/3 dikali 22. Nah, 49 ini adik-adik bisa dibagi dengan 7 berapa? 7 Ibu. Oke, 7. Jadi kita kalikan 1/3 dikali 22 kali 7 kali 24 sama dengan berapa? 1/3. 1/3 dikali 22 dikali 7 dikali 24 sama dengan 3.696. Nah, 3.696 ini jadi 1/3 dikali 3.696 sama dengan 1.232. Volumenya adik-adik 1.232. Oke, Bu. Bagaimana adik-adik bisa mengerti? Bisa, Bu. Dan luas selimutnya. B. Luas selimut. Jadi rumus dari luas selimut yaitu RS sama dengan P kali R kali S. Bisa lihat? Bisa, Ibu. Ini rumus dari luas selimut. Tiga. Baik anak-anak, kita sudah menemukan hasil dari volume tadi. Sekarang kita akan menentukan luas garis lukisnya. B garis lukis. Rumus dari garis lukis yaitu E sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Baik, sebelumnya tadi di volume R kuadratnya ini merupakan Tiga. Ya. rumusnya tadi dari garis lukis E sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Jadi angka dari jari-jari alas ini tadi R kuadrat ini berapa tadi? 7 Ibu. 7. Oke.
Nah, kita mencari kelipatan dari 7 ini terdapat berapa tadi? Dari 7, 22 per 22 per 7. 22 per 7. Oke. 22 per 7 itu sama dengan 7 kuadrat. Tiga. Rumus dari garis lukis ini tadi E sama dengan akar dari R kuadrat tambah T kuadrat. Jadi nilai R ini tadi berapa? Ada 7 kuadrat. Sedangkan nilai tingginya tadi terdapat berapa tadi? 24. 24. Berarti di sini 7 tambah 24 kuadrat. Sama dengan, karena di sini ada kuadratnya, berarti 7 kali 7 berapa? Ada 49. Tambah 24 kali 24. 576 sama dengan 49 tambah 576, ada yang tahu? 625. Iya Bu, 625 Ibu. 625. Oke, untuk mencari hasil akarnya, akar dari 625 ini ada yang tahu? Oke, jadi akar dari 625 ini merupakan 25 cm. Sudah? Jadi untuk menentukan hasil akar dari garis lukis ini merupakan contoh soal. Iya Bu. Dan mendapatkan hasil 25 cm. 20. Yang berikutnya kita akan mencari luas permukaan dari kerucut. Ini sudah selesai? Sudah Ibu. Kita hapus dulu ya. Ya Bu. Oke. Yang kita cari adalah luas permukaan. LP ini adalah luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut. Luas alas ditambah apa? Luas selimut. Nah, kita akan menguraikan rumus ini menjadi luas permukaan. Kita lihat, luas alas tadi yaitu lingkaran, bentuk lingkaran. Berarti yang kita cari adalah luas rumus dari lingkaran. Rumus dari lingkaran tadi yaitu apa? Pi R kuadrat ditambah luas selimutnya. Nah, luas selimut ini, rumus dari luas selimut itu yaitu Pi RS. Apa? PRS. Jadi, luas permukaan yaitu Pi R kuadrat ditambah Pi RS. Nah, kamu tidak boleh tanya lagi, Ibu, kenapa di atasnya luas alas? Tiba-tiba sampai di bawahnya Pi R kuadrat. Oke, kenapa di atasnya luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas itu? Di bawahnya jadi Pi R kuadrat ditambah Pi RS. Itu karena luas alasnya tadi itu berbentuk lingkaran. Kita ambil rumus untuk mencari lingkaran. Rumus lingkaran yaitu Pi R kuadrat. Begitu juga dengan ini untuk mencari luas selimut ini, inilah rumusnya Pi RS. Jadi LP-nya luas permukaan Pi RS kuadrat luas alas Pi RS luas selimut. Ini adalah rumusnya. Sudah mengerti? Sudah mengerti. Kita akan masuk ke contoh soal untuk mencari luas permukaan. Lucut ini, yang berikut kita masuk ke soal. Soalnya kita langsung saja di sini. Yang diketahui jari-jarinya itu sama dengan 14. Jari-jarinya berapa? 14. Selimutnya itu 20. Oke, kita cari, yang dicari adalah Berapa
ini Iya, Bu. akan menghasilkan rumus ini. Nah, kita pasang dulu ya. Kita pasang rumus luas permukaan, yaitu berapa? Pi R kuadrat tambah Pi R S Pi R kuadrat tadi luas alas, sama Pi R. luas alas yaitu Pi R kuadrat tadi itu luas alas ya. Ini dengan luas selimutnya tadi yaitu rumusnya Pi R S. Jadi luas alasnya tadi kita masukkan karena luas alas ini tadi luas alas tadi itu yaitu rumus dari lingkaran yaitu Pi R kuadrat. Oke, R jari-jari atau R-nya itu 14, selimutnya itu adalah 20. Oke. Pi yang kita cari, yang kita pakai di sini adalah 22/7. Karena R-nya ini tadi atau jari-jarinya ini 14 ini dihabiskan dengan 7. Kuadrat. R yang tadi berapa? Jari-jarinya tadi berapa? 14 ini Dikuadratkan karena sesuai dengan rumus. ditambah kita menggunakan pi yang sama. Oke. Pi kali R-nya tadi berapa? 14. Lagi. Ini tidak usah dikuadratkan. Kita Iya. lihat rumus di sini tidak ada Kuadrat, tidak ada kuadrat. Dikali berapa lagi? S-nya sebenarnya tadi berapa? 20. Tadi berapa? 20. 20. Oke, kita mulai dari sini. Oke, 14 kuadrat atau sama dengan 14 dikali 14 sama dengan berapa? Sama dengan 196. Tambah, ini juga dihabiskan. 14 dibagi dengan 7 berapa? 14 dibagi 7 berapa? 22. Ini 2 dikali 2 dikali 20. Oke. Ini juga habis. 196 dibagi 7 berapa? 28. Setelah ini sudah diselesaikan, kita akan tulis ulang di sini supaya ada gerak-gerak. 2 ditambah 28. 2 dikali 28 ditambah 22 dikali 2 dikali 20. Oke. 22 dikali 28 berapa? 616. Oke, tambah. Ini supaya lebih sederhana kita kalikan saja. Ini 22 dikali 20 sama dengan 40. Ini 2 ditambah dikali 40. Oke. 22 dikali 40 berapa? 880, Ibu. Di sini ya. Iya, Bu. 616 ditambah 880 sama dengan 616 masih cakar Ibu tambah. Oke. Hasilnya 600 hasilnya Ibu. Dia sini terus cakar ya. 619 ditambah 880. Oke. Tambah dong berapa? 6. 1 tambah 8 berapa? 9. 6 tambah 8 berapa? 6 tambah 8, Ibu. 6 tambah 8 ini 14. 14 1496 berapa? 96. Jadi luas permukaan dari kerucut ini yaitu 1496. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal mencari tinggi dalam kerucut. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita perlu mengetahui dulu rumus dari tinggi dalam mencari kerucut. Nah, ini rumusnya. T sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. Nah, soalnya, contoh soalnya,
selimut, bukan, jari-jari ada sentimeter, selimutnya 10. Nah, yang pertama itu masukkan rumus. T sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. Berarti sama dengan T. Kita masukkan angkanya itu 10 kuadrat kurang 6 kuadrat. Kenapa dikuadratkan? Karena sesuai dengan rumus. Terus angkanya itu tadi jari-jarinya 6, selimutnya 10. Nah, berarti sama dengan 10 dikali 2. 10 dikali 10. 100. Oke, 100. Jangan lupa dia punya. Dikurang 6 dikali 6 36. Oke. Nah, 100 kurang 36 adik-adik berapa? Halo? Ya, Bu. 100 kurang 36 adalah akar 64. Nah, ini hasil akhirnya. Terus kita sederhanakan akar 64 ini yaitu menjadi 8 cm. Jadi tinggi pada kerucut tersebut adalah 8 cm. Oke, baik anak-anak, sekian saja materi kita tentang apa tadi? Kerucut.